Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf, NIM 0505202042. Dari kelas Asuransi Syariah 3A, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen penghapus saya Ibu Siti Fatimah, MPDI. Baiklah, sini judul materi saya tentang peradaban Islam di periode dinasti-dinasti kecil. Di mana periode dinasti kecil saya mengambil 4 dinasti. Yang pertama dinasti Fatimiyah, yang kedua ada dinasti Ayyubiyah, yang ketiga ada dinasti Buayi, dan yang keempat dinasti Seljuk. Masuklah materi yang pertama, itu ada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Afrika Utara, Mesir, juga Suriah. Latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah karena melemahnya dinasti Abbasiyah. Pendiri dari dinasti Fatimiyah ini adalah Ubaidillah Al-Mu'adi. Dinasti Fatimiyah mengalami puncak kejayaan saat masa kepemimpinan Al-Aziz. Budaya Islam yang berkembang sangat pesat di masa dinasti Fatimiyah. Hal tersebut terlihat dari berdirinya Masjid Al-Jarrah. Masjid Al-Jarrah memiliki fungsi sebagai pusat kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Akhir dari dinasti Fatimiyah setelah Al-Haidi, yang merupakan khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, jatuh sakit. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang merupakan wajib dari dinasti Fatimiyah, yang menggunakan kesempatan tersebut dengan mengakui kekuasaan khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi. Pada era dinasti Fatimiyah, mengingat terdapat beberapa lembaga yang dijadikan pusat pengembangan pendidikan Islam di antara lainnya. Yang pertama, masjid dan istana. Pada masa dinasti ini, khalifah selaku pemimpin mengumpulkan para penulis di istana untuk menyalin buku-buku seperti Al-Quran, hadis, fikih, sastra, hingga ilmu kedokteran. Ia juga memberikan penghargaan khusus bagi para ilmuwan dan menugaskan mereka menjadi imam di masjid istana. Yang kedua ada perpustakaan. Selain masjid dan istana, pada masa dinasti Fatimiyah, perpustakaan juga memiliki peran sebagai lembaga pengembangan pendidikan dalam hal penyebaran akidah syariat di kalangan masyarakat. Masuklah materi yang kedua, yaitu tentang dinasti Ayyubiyah. Daerah kekuasaan dinasti ini ada di Mesir, Suriah, dan Yaman. Dinasti Ayyubiyah didirikan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi setelah berhasil menaklukkan khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Hadi. Salahuddin berhasil menaklukkan daerah Islam lainnya beserta pasukan salib. Salahuddin selain terkenal akan kemampuan perangnya, dirinya juga mendorong kemajuan di bidang agama dan pendidikan. Akhir dari masa pemerintahan Ayyubiyah, ketika meninggalkan Malik al-Safa Muzaffar-ud-Din. Salah satu peninggalan dinasti Ayyubiyah yaitu benteng Qal'ah Al-Jabar di Kairo, Mesir. Kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah. Yang pertama itu kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah, ada bidang pendidikan dan struktur. Yang kedua ada bidang filsafah dan keilmuan. Yang ketiga ada bidang industri, dan yang keempat ada bidang militer, dan yang kelima ada bidang perdagangan. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Setelah Al-Kamil meninggalkan pada tahun 635 sampai 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan internet. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dengan pemimpinnya, Raja Prancis Lexoui, ditangkap namun segera setelah meninggalnya Al-Salib. Pasukan budak Bahari Turki
merebut kekuasaan di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka. Ayubek mula-mula sebagai Stabex dan kemudian sebagai sultan pada tahun 648 sampai 1250 Masehi. Dan yang ketiga, masuklah materi tentang dinasti Buai. Wilayah kekuasaan dinasti Buai ada di Irak dan Iran. Dinasti Buai dibangun tiga persaudaraan, yaitu Ali bin Buai, Hasan bin Buai, dan Ahmad bin Buai. Dinasti Buai sendiri terbagi menjadi dua periode. Pada periode pertama adalah periode pertumbuhan dan konsolidasi. Selanjutnya, pada periode kedua merupakan periode pertahanan, terutama mempertahankan wilayah Irak dan Iran Tengah. Dinasti Buai ini mengalami perkembangan pesat saat dinasti Abbasiyah di Baghdad melemah. Sedangkan kemunduran dari dinasti Buai karena adanya pengaruh Turkic dari dinasti Saljuk. Ada beberapa peninggalan dari dinasti Buai. Yaitu seperti Arboretum di Baghdad dan beberapa perpustakaan di Syariat Al-Azhar serta Isfahan, Iran. Dinasti Saljuk. Yang terakhir, materinya tentang dinasti Saljuk. Daerah kekuasaan dinasti ini meliputi Irak, Iran, Yaman, Suriah. Dinasti Saljuk sendiri terbagi jadi 5 cabang, yaitu Saljuk Iran, Saljuk Irak, dan Saljuk Yaman, dan Saljuk Asia Kecil, dan Saljuk Suriah. Pendiri dari dinasti Saljuk ini adalah Saljuk bin Dul'ab yang berasal dari suku bangsa Gun dari Turktam. Namun ada satu tokoh yang paling terpandang sebagai pendiri dinasti Saljuk, yaitu Turhir dari Turhilbek. Dirinya berhasil meluaskan kekuasaan dinasti Saljuk dan mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Masa melemahnya dinasti Saljuk sendiri ketika para pemimpin meninggalkan dan dinasti Saljuk takluk oleh bangsa lain. Beberapa peninggalan dari dinasti Saljuk seperti lainnya itu Kiji Kuleh atau yang juga disebut Menara Merah di Alianya, Turki Selatan, dan juga Masjid Jumat di Isfahan, Iran. Jadi sumber-sumber yang saya ambil materi ini yaitu dari Arun Saruhan, Sejarah Pendidikan Islam, dan banyak lagi sumber-sumber yang saya ambil. Saya meletakkan sumber-sumber yang saya ambil itu dari daftar pusaka, yaitu di sini sumber link PDF-nya. Cukup dan sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.